Selamat malam, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Mohon izin, saya Trikiswoyo akan menyampaikan materi terkait analisis laporan keuangan. Apa yang dimaksud dengan analisis laporan keuangan? Analisis laporan keuangan yaitu aktivitas yang dilakukan untuk mengidentifikasi, menilai, mengolah, hingga membandingkan informasi yang terdapat dalam sebuah laporan keuangan. Kemudian apa yang menjadi tujuan analisis laporan keuangan? Tujuannya antara lain untuk menilai kinerja manajemen pada tahun berjalan. Yang kedua, untuk mengetahui perubahan posisi keuangan perusahaan pada periode tertentu. Yang ketiga, sebagai sumber informasi untuk mengambil keputusan strategis sebuah perusahaan. Yang keempat, sebagai bahan pertimbangan bagi investor untuk melakukan investasi pada suatu perusahaan. Yang kelima, evaluasi kinerja perusahaan baik dengan perusahaan lain ataupun kondisi perusahaan lintas periode akuntansi pada perusahaan tersebut. Yang keenam, untuk memberikan informasi mengenai kesanggupan perusahaan dalam mengembalikan si pinjaman serta bunganya. Kemudian, apa saja laporan keuangan pokok yang biasa dilakukan analisis? Antara lain, neraca, laporan perubahan modal, laporan laba rugi, dan juga laporan arus kas. Neraca yang dilakukan analisis menggambarkan kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan pada waktu tertentu. Laporan perubahan modal yang dilakukan analisis ini merupakan laporan yang menunjukkan perubahan modal suatu perusahaan pada suatu periode tertentu. Kemudian, laporan laba rugi merupakan laporan yang menyajikan kegiatan operasi yang dilakukan perusahaan untuk periode tertentu. Kemudian, laporan arus kas merupakan laporan yang memberikan informasi tentang aliran kas masuk dan keluar perusahaan untuk periode tertentu. Kemudian, siapa saja pihak-pihak yang menggunakan laporan keuangan tersebut? Antara lain, pemilik perusahaan untuk menilai kinerja keuangan perusahaan terkait laba, arus kas, dan pertumbuhan. Kemudian sebagai dasar pengambilan keputusan strategis dan mengevaluasi kinerja manajemen. Yang kedua, digunakan manajer atau pimpinan perusahaan untuk mengukur kinerja operasional dan efisiensi perusahaan, untuk merencanakan strategi dan anggaran, dan juga untuk mengambil keputusan terkait pengendalian biaya, ekspansi, ataupun pembiayaan. Yang ketiga, digunakan investor untuk menilai tingkat resiko dan potensi imbal hasil atas investasinya, untuk mengambil keputusan membeli, menahan, atau menjual sahamnya. Bagi kreditur, diantaranya adalah bank atau lembaga pembiayaan, laporan keuangan ini digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar pinjamannya. Selain itu juga untuk menentukan kredit layaknya atau tidak untuk diberikan kepada perusahaan tersebut. Selain itu dapat juga digunakan untuk
kreditur dalam menentukan syarat kredit, seperti bunga atau jaminan yang harus diberikan oleh perusahaan. Kemudian bagi karyawan perusahaan, laporan keuangan ini digunakan untuk menilai kestabilan dan profitabilitas perusahaan. Selain itu sebagai pertimbangan untuk keamanan pekerjaan dan juga sebagai acuan dalam perundingan upah atau tunjangan. Bagi akuntan publik, laporan keuangan ini digunakan sebagai dasar untuk melakukan audit. Selain itu juga digunakan untuk menilai kepatuhan terhadap standar akuntansi dan juga untuk membantu mengidentifikasi adanya fraud atau kecurangan. Bagi pemerintah, laporan keuangan digunakan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar perusahaan, untuk memantau kepatuhan terhadap peraturan, dan juga digunakan untuk sumber statistik ekonomi dan penyusunan kebijakan. Bagi para akademisi dan peneliti, laporan keuangan digunakan sebagai bahan penelitian ilmiah yang nantinya bisa digunakan sebagai dasar pengembangan standar dan kebijakan untuk mendukung pengembangan teori dan literatur akademik. Kemudian alur apa saja yang harus dilaksanakan dalam analisis laporan keuangan? Yang pertama yaitu mengumpulkan laporan keuangan secara lengkap, kemudian dilakukan analisis secara horizontal, dilanjutkan analisis secara vertikal, kemudian menghitung rasio keuangan terdiri dari rasio likuiditas, rasio profitabilitas, rasio solvabilitas, dan juga ada satu lagi rasio aktivitas. Yang terakhir membuat kesimpulan dan rekomendasi. Kita bahas satu-satu terkait rasio analisis laporan keuangan yang terdiri dari rasio likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan profitabilitas. Rasio likuiditas terdiri dari current ratio atau aktiva lancar, ini merupakan perbandingan antara aktiva lancar dengan utang lancar. Kemudian yang kedua, rasio cepat atau quick ratio atau juga disebut exit ratio. Ini merupakan perbandingan antara aktiva lancar setelah dikurangi dengan persediaan dibandingkan dengan hutang lancar. Cash ratio ini merupakan perbandingan antara kas dan hutang lancar. Yang kedua, rasio solvabilitas. Terdiri dari debt to asset ratio atau rasio utang, merupakan perbandingan total utang dan total aktiva. Yang kedua, rasio kelipatan pembayaran bunga atau time interest earned. Ini merupakan perbandingan antara laba yang sebelum dikurangi bunga dan pajak dibandingkan dengan beban bunga. Kemudian debt to equity ratio merupakan perbandingan total utang dibandingkan dengan modal. Rasio aktivitas ini terdiri dari rasio perputaran aktiva tetap, merupakan perbandingan antara penjualan dan aktiva tetap. Yang kedua, rasio perputaran total aktiva, perbandingan antara penjualan dengan total aktiva. Kemudian rasio perputaran persediaan, merupakan perbandingan penjualan dengan persediaan. Yang terakhir, rasio profitabilitas terdiri dari rasio laba kotor, merupakan perbandingan antara laba kotor dan penjualan. Yang kedua, rasio laba bersih,
merupakan perbandingan antara laba bersih dan penjualan. Yang terakhir, rasio basic earning power ini merupakan perbandingan antara laba sebelum bunga dan pajak dibandingkan dengan total aktiva. Demikian yang bisa kami sampaikan untuk materi pada hari ini. Ada kekurangannya kami mohon maaf. Terima kasih. Selamat malam.